bersama saya Mara Oktaviani. Kali ini saya akan membawakan materi Cisco Packet Tracer CNN Part 2. Nah, sekarang kita membawakan materi tentang static routing. Sebelumnya kita menjelaskan dulu. Static routing adalah metode konfigurasi rute jaringan di mana administrator secara manual memasukkan entry table routing ke dalam router. Route ini permanen dan tidak berubah otomatis, menjadikan efisien untuk jaringan kecil, aman, dan ringan bagi CPU router. Metode ini ideal untuk jaringan sederhana dengan jalur tetap. Oke, langsung saja saya praktekkan. Lalu sebelumnya kita masukkan IP-nya dulu di PC 1. Masukkan IP-nya 10.10.10.10 nya 255.255.0 ininya 10.10.10.1. Nah, langsung ke PC 2 20.20.20.20 netmasknya 255.255.0 nya 20.20.20.1. Nah, sebenarnya agar kita tidak bingung, nah sini router 1, jadi kita tidak bingung. Ini PC 1, hanya PC 0, PC 1. oke. Lalu setelah itu kita konfigurasi di routernya agar semuanya bisa terhubung. Kita masuk ke CLI. Pegang ngebacanya. Ya. Kita ketikkan no, tna conte, lalu itu masuk ke interface. Lalu kita masuk ke interface 0/0 dulu. Nah, 0/0. Lalu masukkan IP addressnya, IP add 10.10.10.1.255.255.255.0. Terus kita no sh. Nah, itu kita exit lagi. Nah, setelah itu kita masuk lagi int ke FA01. Masukkan IP-nya, IP add 20.20.20.1 25.255.255.0 no sh. Oke, ini sudah tersambung semua. Oke, selanjutnya kita mencoba ping dari PC 1 ke PC 1, PC 2. Ini PC 1. Ping 20.20.20.20. Nah, sini sudah bisa teman-teman. Saya juga kan bisa mencoba kirim surat. Nah, otomatis sukses ya. Setelah itu lanjut ke konfigurasi router do sh IP route. Sudah ada di jalur 20.20.1. Kita coba ya.
Nah, kita ketikkan do sh IP root. Nah, di sini sudah ada teman-teman dari 10.10.0.1 dan 20.20.0.1. Selanjutnya kita tambahkan lagi routernya. Langsung saja kita konfigurasi di router 1. Kita masukkan ke CLI, ketikkan no ena conft. Setelah itu kita masuk ke gig 0/0, enter gig 0/0 if add 192.168.1.1.255.255.255.0 no sh. Nah, sudah bisa teman-teman. Exit, lalu masuk ke gig 0/1, int gig 0/1 if add 10.10.1.255.255.255.0 no sh. Kenapa ini masih merah? Karena kita belum dikonfigurasi di router 2 nya. CLI, langsung ke no ena conft, langsung gig 0/1 maaf ya teman-teman, gig 0/1 maaf int gig 0/1 if add 192.168.2.1.255.255.255.0 no sh. Nah, setelah itu kita exit, lalu masukkan interface gig 0/0, masukkan IP nya. Ini IP yang di 0 berarti 10.10.2 pada 10.10.10.2 no sh. Nah, ini sudah hijau ya teman-teman. Lalu kita masukkan IP nya di dalam PC 0. IP nya 192.168 1.10 192.168.1.1. Masuk ke PC 2, masukkan IP nya. Nah, tadi ada 192.168.2.10 192.168.2.1.
Oke, lanjut kita Oke, karena di sini ada tambahan router 3 ya. Jadi kita oke, lanjut ke router 1 dulu. Do sh if root. Nah, di sini tidak ada tujuan 192.2.10 ya teman-teman. IP-nya kita harus memberi tahu jalur routernya terlebih dahulu dan konfigurasinya. Nah, lalu oke, jangan lupa di router 2 nya kita di router 1 IP root 192.255.255.0.10.10.10.2. Oke, karena tujuannya ke PC 2. Nah, ini kan 10. Nah, ini tujuannya. Ini networknya nih teman-teman. Networknya kan ke PC 192.168.10 itu networknya. Jadi masukkan jalurnya. Nah, lanjut kita do sh IP root. Nah, sini sudah ada ya teman-teman, 192.168.2.10. Oke, jangan lupa di router 2 nya juga. X IP root 192.168.1.0.255.255.255.0. Oke, 10.10.10.1. Nah, itu SHIP root. Ini sudah ada ya teman-teman. Kita langsung ping 192.168.2.10 dari PC 1 ke PC 2. Kita masuk ke CP ping 192.168.2.10. Ini request time itu tunggu ya teman-teman. Nah, ini sudah connect. Oke, setelah itu kita coba kirim surat. Sukses. Dan dari PC 0 ke PC 1. Sukses. Ini juga sukses. Oke, langsung kita konfigurasi ke router 3. Oke, langsung kita konfigurasi ke router 3 nya. Kita masuk ke CLI dan no ena conf t, lalu interface gig. Nah, ini maaf ada sedikit kecil. Oke, jadi kita masuk dulu ke gig 0/1. Nah, kita ke bawah dulu ya teman-teman, karena di sini saya gignya 0/1. Ada deh 192.168.2.10.
3.1 255.255.255.0 OSH exit interface gig 0 plus 0 if add 20 titik 255.255.0 SH. Langsung kita ke router 2, masuk ke gig 0/2, exit dulu, enter gig 0/2 if add 20.20.20.1 255.255.255.0 SH. Oke, ini sudah bisa ya di PC 2. Oke, konfigurasi dulu. 192.168 3.10 92.168.3.1. Oke, lalu kita static routing terbaru ya, jadi masuk ke PC 2. Oke, kita masuk ke router 2. Lalu kita exit lalu kita IP root 192.168 3.0 255.255.255.0. lanjut jalurnya 20.20.20.2. Karena tujuannya kan dari 192 3.1. Nah, dari jalur ini kita harus melewati 20.20.2 dulu. Lalu kita masuk ke router 3, exit, lalu kita IP root 192.168 2.0 255.255.255.0 lalu 20.20.20.1 IP root 192.168 1.0 255.255.255.0 lalu 20.20.20.1. Oke, jadi tujuannya kan kita akan ke 192.168.1.0 nih. Ini ya. Nah, kita harus melewati tujuannya kan dari sini mau ke sini nih. Kita harus melewati 20.20.1 dulu untuk menuju ke PC 1. Nah, tujuan dari ke sini juga mau ke tujuannya ke 1.0. Nah, kita harus melewati 20.20.1 juga. Jadi muter ya, teman-teman. Oke. Lalu kita masuk ke router 1. Exit. Lalu IP root 192.168 3.0 255.255.255.0 10.10.10.1. Oke, ada kesalahan ya di sini, teman-teman. Maaf. Ya, ada kesalahan, harusnya di sini 2. Nah, karena tidak mungkin kan dari tujuannya ke
3 ini harus melewati titik 1. Gak mungkin kan, karena dari 3 tujuannya 3 pasti kan kita harus melewati 10.2 dulu. Oke, lalu kita ping atau ping di PC 1, ping 192.168.3.1, ping 192.168.3.10. Nah, ini request time ini tandanya menunggu dulu ya teman-teman. Nah, ini sudah sukses. Jadi kita coba kirim surat dari PC 1, PC 0 ke PC 3. Nah, pastinya sukses ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada tambahan yaitu VLAN mulai dari switch, ada VLAN 10 dan VLAN 20. Oke, saya akan membuatnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita konfigurasi ke switch 1. Nah, biasa ini ke CLI nya enak conft, lalu ketikkan VLAN 10 VLAN 20, lalu kita do sh VLAN BR. Nah, di sini VLAN 10 belum ada interface-nya ya teman-teman. Jadi kita mesti terlebih dahulu exit, lalu kita int rank fa 0/2 sampai 3. sw mode acc sw VLAN 10 speed port port ACC. Lalu setelah sudah kita exit kembali, int rank fa 0/4 sampai 5 sw mau acc switch port acc VLAN 20, lalu do sh VLAN brief. Nah, ini sudah ada ya teman-teman, 10, 2, 3, dan 4 sampai 5.
Lalu dari sini interface-nya sudah muncul semua ya teman-teman, interface-nya. Oke, lalu kita masuk ke router 3. Kita enak kembali, conf t int gig 0/2 sh. Nah, int gig 0/2.10, lalu di encap tab do di tab, nah 10. Lalu kita ulangi masukkan IP-nya, IP add 192.168.1.12555.255.0, lalu di exit kembali. Selanjutnya di sini, nah ini sudah connect ya. Tadi kan int gig 0/2, lalu ke gig 0/0, int gig 0/2.20, di encap kembali .20 if add 1. Ada kesalahan sedikit ini teman-teman. Harusnya jangan 172, jadi nah bagian ini nih klik 2. Nah, lalu kalian masukkan lagi tadi encap ya, 10. Jadi 172 68 1 exit int gig 0/0, lalu int gig 0/2.20 encap .20, lalu if add 172 68 2.125.0, lalu sh if int br. Nah, ini sudah deh teman-teman, 20 8. Nah, ini sudah ada semua ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan di IP di PC 4, PC 5, PC 6, dan PC 7. Lalu kita masukkan IP-nya di PC 3 172.168.1.2 netmasknya 172.168.1.1, lalu ke PC 4.
172 168 1.3 255.0 172 168 1.1. Lalu ke PC 5. 172 168 2.2 255.0 172 168 2.1. Lanjut kita ke PC 6, kita IP configuration 172 168 2.3 172 168 2.3 lalu 172 168 2.1. Lalu kita masuk ke switch 1 dulu, exit, setelah itu int fa0/1 sp mode terang. Lalu cek ping ya teman-teman, dari PC 6 ke PC 4. Ping 172 168 2.1. Nah, otomatis sudah connect ya teman-teman, jadi bisa kirim paketnya. Nah, kita coba akses surat ya teman-teman. Sukses. Oke, mungkin segini saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.